Pemirsa, warga Lebanon turun ke jalan di kota Beirut menuntut reformasi akibat krisis ekonomi berkepanjangan di negara tersebut. Halo Sobat Corong Indonesia, masalah demi masalah tak henti-hentinya menimpa warga Lebanon. Ratusan warga Lebanon berdemonstrasi, turun ke jalan, berpanas-panasan demi menyerukan protes keras tentang krisis ekonomi. Pengangguran serta biaya hidup di sana serasa semakin tinggi saja rupanya. Mereka berjalan sambil meneriakkan slogan-slogan menentang ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketenangan dan kemakmuran sudah tak lagi ditemukan di sana, begitupun kekuatan finansial negara itu sudah tak lagi bisa mendukung. Sobat sekalian, tragedi ledakan di pelabuhan Beirut pada Agustus tahun lalu semakin memperburuk situasi ekonomi di Lebanon, yang mana pada saat itu ekonomi Lebanon juga sedang terguncang akibat pandemi yang tak kunjung hilang. Selain itu, negara ini juga terdampak dari krisis Suriah selama 10 tahun yang menyebabkan terkurasnya layanan publik dan sumber daya. Ya, karena negara Lebanon yang menjadi tuan rumah bagi pangsa per kapita terbesar dari pengungsi Suriah, kurang lebih terhitung 1/4 dari penduduknya. Hingga pada saat ini, tahun 2021, ekonomi Lebanon sudah berada di ujung tanduk, yang mana jika tersenggol sedikit saja maka akan hancur berantakan. Pada Selasa, tanggal 16 Maret lalu, para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan, mempertanyakan bagaimana nasib mereka ke depannya sambil beramai-ramai membakar ban hingga memblokir jalan di Beirut, ketika mata uang Lebanon jatuh melewati tonggak sejarah baru. Masa mengamuk menutup beberapa daerah di Beirut, ibu kota Lebanon, ketika mata uang mereka menyentuh rekor terendah. Just be a little bit human and listen to these people dying from hunger. Mereka semua resah karena pound Lebanon turun sepertiga dalam 2 minggu ini menjadi hampir 1/10 dari nilainya pada akhir 2019, ketika krisis ekonomi dan keuangan Lebanon dimulai. Tentu jatuhnya mata uang Lebanon akan berdampak pada upah minimum yang langsung terjun bebas, sehingga mau tak mau, Lebanon harus bergulat dengan krisis keuangan yang telah menyusutkan lapangan pekerjaan. Bank telah memblokir akses nasabah ke simpanan dolar, dan kemiskinan menyebar. Mereka semua sekarat, kelas menengah pun telah hilang, bahkan tanpa uang lebih, lampu akan padam di seluruh Lebanon pada akhir bulan. Namun politisi Lebanon belum juga meluncurkan rencana penyelamatan yang dapat membuka bantuan asing. Sobat sekalian, krisis ekonomi ini belum pernah terjadi sebelumnya di Lebanon, sehingga hal ini sangat berefek dan memicu protes anti pemerintah terbesar, yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari 1 dekade. Tentunya krisis ini juga telah mendorong puluhan ribu orang jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari saja mereka harus berkelahi. Lantas sebenarnya apa yang salah dengan ekonomi Lebanon? Nah sobat sekalian, bahkan, sebelum pandemi melanda awal tahun 2020, Lebanon tampak akan mengalami krisis. Terbukti dengan adanya utang publik terhadap produk domestik bruto yang mencapai peringkat ketiga di dunia, pengangguran mencapai 25%, dan hampir sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga orang semakin marah dan frustasi tentang kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar. Banyak orang juga menyalahkan elit penguasa yang mendominasi politik selama bertahun-tahun, dan mengumpulkan kekayaan mereka sendiri sementara gagal melakukan reformasi besar-besaran yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah negara. Begitu singkatnya. Lalu bagaimana upaya pemerintah menanggapi hal ini? Jadi, pemerintah Lebanon akhirnya menyetujui rencana pemulihan, yang diharapkan akan mengakhiri krisis ekonomi dan mendapatkan bantuan dari Dana Moneter Internasional. Dan apa sih peran dunia untuk membantu krisis Lebanon ini? Nah jadi, Bank Dunia telah menyetujui proyek baru senilai 246 juta dolar AS, untuk memberikan bantuan tunai darurat dan akses ke layanan sosial, bagi sekitar 786 ribu warga Lebanon yang miskin dan rentan, yang terguncang di bawah tekanan krisis ekonomi dan pandemi. Selain itu, pejabat operasi utama dan pimpinan tim tugas Bank Dunia, akan memastikan jika ESSN akan mendukung pengembangan sistem penyelenggaraan jaring pengaman sosial yang komprehensif yang dapat merespon guncangan di masa depan, sehingga krisis bisa cepat terselesaikan. Jadi sahabat sekalian,
Semoga krisis di Lebanon segera pulih, masyarakatnya bisa merasakan ketenangan dan kesejahteraannya lagi. Serta pemerintahannya juga lebih tanggap lagi dalam menghadapi masalah negara. Oke, sekian dulu video dari Mimin, semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalam.